Halo, masih ketemu lagi dengan pembahasan kali ini terkait dengan hasil kali titik. Masih lanjutan ya. Ya, jadi kemarin kita sudah melihat terkait dengan beberapa mencari sudut gitu ya, dengan kalau diberikan dengan vektor gitu ya. Bagaimana sudut-sudutnya kita kemarin sudah belajar. Sekarang lanjutan ke proyeksi gitu ya. Jadi misalkan ada U dan V di sini suatu vektor gitu ya. Nah, sudutnya diberikan ada theta, ini ya, sudut di antara kedua vektor tersebut. Nah, misalkan kita asumsikan tetanya itu bergerak di 0 sampai pi gitu ya, 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Oke. Nah, misalkan si V ini ada vektor si V dan ada vektor W di sini yang dia mempunyai arah yang sama dengan si V gitu ya. Berarti kalau kita melihatnya si W itu dia merupakan kelipatan dari si V gitu ya. Si W itu kelipatan dari V gitu ya. Maka ini gitu ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa si nilai daripada besaran panjang vektornya U dikalikan cos theta itu adalah sama dengan W juga gitu ya. Maka kenapa W? Karena kan kita tahu bahwa kalau cos theta itu kan depan per miring kan ya, depan per miring. Samping per miring, sorry. Samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah W, gitu ya. Miringnya adalah berarti si panjang U ini. Nah, maka W itu kita dapat adalah sama dengan cos, gitu ya. Nah, si W-nya kan juga menyatakan panjang ya kan? Maka W kalikan cos theta kali vektor U. Panjang vektor U. Makanya dapat ini. Nah, W itu kan kita tahu dia kelipatan dari V gitu ya. Nah, terus kita tahu berarti dari sini si W itu adalah kelipatan dari V dan kita tahu juga satu sisi adalah W itu adalah ini. Oke, W itu adalah ini, maka kita peroleh si C-nya itu adalah persis dengan vektor U dibagi dengan vektor V dikalikan dengan cos theta ya. Oke ya. Nah, si C itu kan ya. Vektor U dibagi dengan vektor V dikalikan dengan cos theta. Gitu ya. Nah, sementara kita tahu cos theta-nya tadi apa? Gitu ya. Cos theta-nya apa? Gitu ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya ini dapatnya dari mana gitu ya. Ya, dari sini ya saya turunkan. Gitu berarti kan dari sini kan kita tahu tadi W itu adalah kan CV. Sementara kita tahu W itu adalah cos gitu ya. W itu adalah cos daripada theta, cos theta dikalikan dengan panjang U. Gitu ya. So, berarti dari sini WIC itu adalah W dibagi V. Nah, W-nya apa? Ini kan ya, cos theta dikalikan dengan vektor U. Dibagikan V. V-nya kan berarti panjang juga vektornya, makanya dapat ini. C sama dengan U dibagi dengan V dikalikan cos theta. Gitu ya. Makanya dapat ya, C itu adalah ini. Oke. Nah, di satu sisi kita tahu cos theta itu adalah nilainya ini. Cos theta itu adalah nilainya ini. Ya. Cos theta itu adalah nilainya ini. Dan di satu sisi lain, cos theta itu kalau misalnya berkaitan dengan vektor, kita kemarin belajar bahwa U dikalikan V dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan panjang V. Gitu kan ya? Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka yang diperoleh nanti adalah jadinya C sama dengan panjang U dibagi panjang V dikalikan dengan cos theta sama dengan panjang U dibagikan dengan panjang V. Cos theta-nya adalah ini ya. U dikalikan V dibagi dengan panjang U dibagi panjang V ya. Maka hasilnya jadinya apa tuh? Maka ini jadinya U dikalikan V karena ini habis per dengan panjang V dikuadratkan. Ya, itu nilai dari C.
Nah, oke. Sementara kita tahu tadi W-nya adalah C dikalikan dengan V. Berarti C-nya masukin aja, U dikalikan V dengan V dikuadratkan dikali V. Nah, itulah rumus dari proyeksinya. Nah, ya, itulah rumus dari proyeksinya. Gitu ya. Jadi untuk apa? Theta yang di sini proyeksinya adalah ini ya. Proyeksinya adalah ini. Nah, itu kan tadi kita definisikan dia 0 sampai pi per 2, gitu ya. Gimana kalau misalnya kita definisikan dia tetanya justru dari pi, ini dari pi sampai pi per 2, gitu ya. Pi per 2 sampai pi, sampai sama dengan pi. Nah, berarti ya kita definisikan si V, ya ini ya, ini kurang lebih, sorry. Oke, nah ini kan berarti jadinya garis gitu ya. Ini garis ini panjang, ini jadinya begini. Oke, ini U, ini W, gitu ya. Dan ini adalah sudut tetanya kan ya. Nah, ini W, ini V-nya, ini W-nya, V-nya ke sana, V-nya ke arah sana. Nah, berarti berlawanan kan ya. Berarti artinya nanti artinya si W-nya itu menunjuk ke arah berlawanan V. Berarti nanti jadinya kita punya negatif di dalam hal itu. Nah, negatif di dalam hal itu. Nah, vektor si W inilah yang kita sebut sebagai proyeksi vektor U pada V. Vektor U di pada V. Ya. Jadi kalau tergantung tetanya ini bisa juga negatif. Nah, kalau begitu, gitu ya. Jadi, bagaimana cara mencari proyeksi W-nya ini di dalam vektor U dan V-nya itu adalah tinggal pakai rumus ini aja. Tinggal pakai rumus ini aja. Karena apa? Karena sekalipun tetanya kita ganti-ganti, dia hanya tetap rumusnya sama. Tetap rumusnya sama. Gitu ya. Nanti kalau kamu olah dari sini tetap rumusnya sama. Tapi hanya ini berlawanan, negatif gitu ya. Oke. Terus proyeksi skalar U pada V gimana? Nah, proyeksi skalar pada U sama V itu adalah hanya tinggal ini aja. Nilai ini. Tinggal ini. Karena skalarnya kan tinggal dihitung skalarnya aja. Adalah U cos theta. Dan kalau begitu nilainya ini pasti akan bisa negatif, bisa positif, bisa juga nol. Kenapa? Karena tergantung tetanya. Tergantung tetanya. Gitu ya. Nah, untuk memahami contohnya akan lebih gampang kalau misalnya kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, kita ke contoh. Misalnya ada diberikan soal di sini gitu ya. Misalkan U-nya adalah min 1,5. V-nya dikasih tahu 3,3 gitu ya. Carilah katanya carilah vektor proyeksi U pada V dan kita disuruh cari juga proyeksi skalarnya. Proyeksi skalar U dan V gitu. Nah, berarti kalau begitu proyeksinya gitu ya. Yang pertama proyeksi U pada V ya berarti proyeksi 3,3 yang ini adalah min 1,5. Kenapa? Karena rumus proyeksinya itu kan persis dengan tadi tapi kita menulisnya adalah proyeksi U pada V berarti proyeksi U pada V gitu ya. Dicatat U pada V. Oke ya, rumusnya adalah U dikali V per V dikuadratkan dikalikan dengan V. Nah, itu ya. Oke, berarti ini jadinya U pada V. Berarti ini U-nya, ini V-nya. Ini sama dengan, berarti jadinya min 1,5 kalikan dengan 3,3 dibagi dengan 3,3 dikuadratkan, dikali 3,3. Nah, pakai rumus ini aja ya. So, berarti jadinya min 3 kalikan gitu ya, tambah 15 dibagi 3 kuadrat sama dengan
dikali dengan 3,3, sorry. Nah, ini berarti jadinya, ini jadinya 13 ya. Oke, ini kan berarti jadinya 12 dibagi dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti jadinya 18 ya. Oke, 18,33. Ya. Ini kan min 1 kali 3, min 3, 5 kali 3 jadinya 15 dibagi ini, benar ya? 15 ditambah itu kan jadinya, oke ini, berarti ini jadinya 12 dibagikan dengan, ini kan jadinya 3 kuadrat ya. 3 kuadrat kan jadinya 9, 9 tambah 9 jadinya 18. Oke. Nah ini berarti jadinya sama-sama bagi berapa tuh? Bagi 6 ya. Bagi 6 berarti jadinya ini 2, di sini 3. Oke. Nah, berarti ini jadinya 2/3 kali 3,3. Nah, ini habis kan ya? Berarti jadinya 2 kali 1,1. Maka ini jadinya 2,2. Atau kalau kita bisa ubah dalam vektor basis, berarti jadinya ini. Nah, vektor skalarnya berarti jadinya apa? Nah, vektor skalarnya, proyeksi skalar itu adalah U kali cos theta kan? Nah, berarti ini jadinya min 1,5 U-nya panjang dikalikan cos theta. Cos theta-nya kita cari ya. Nah, cos theta-nya itu kan rumusnya adalah ini ya. Cos theta itu adalah sama dengan U dikalikan V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Nah, U kali V-nya apa? Min 1,5 kali 3,3 dibagi dengan min 1,5 terus 3,3. Nah, kalau kamu selesaikan nanti hasilnya min 3 ditambah 15 dibagi dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti ini jadinya 12 dibagi dengan akar 18 ya. Oke. Nah, 12 dibagi dengan akar 18 itu sama dengan nanti 2 akar 2. Gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke yang tadi lagi. Nah, oke. Sekarang kita belajar terkait dengan bidang, gitu ya. Nah, misalkan kamu ada diberikan N seperti ini. N-nya itu adalah berisi vektor A, B, dan C. Dan vektornya tak nol gitu ya. Vektor tak nol. Dan ada titik P1, yaitu X1, Y1, Z1, dia merupakan titik tetap. Nah, bidang yang melalui P1 dan tegak lurus terhadap N, himpunan semua titiknya memenuhi ini. Gitu ya. Maka N-nya disebut vektor normal bidang tersebut. Ya, si N-nya vektor normal bidang. Nah, berdasarkan definisi ini, kita akan bisa menentukan persamaan umum bidangnya. Gitu ya. P1-nya kan udah beritahu tadi, X1, Y1, Z1. Dan P-nya kan berarti X, Y, Z dalam hal ini. Sehingga berarti jadinya P1 kali P, itu berarti P1P panjangnya berarti adalah P dikurang P1 kan ya. Oke, nah ini kan misalnya P1, berarti ini misalnya P, maka ini kan berarti P1P, itu kan berarti P dikurang P1 ya kan. Nah, ini berarti jadinya X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1. Nah, kita pakai rumus ini, maka dikalikan dengan ABC, maka akan diperoleh jadinya adalah A dikalikan X1, X dikurang X1, tambah B dikali Y dikurang Y1, tambah C dikali dengan Z dikurang Z1, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan baku untuk sebuah bidang melalui titik P1 dan tegak lurus terhadap vektor si N. Nah, misal contohnya ini, gitu ya. Nah, kalau contohnya ini. Nah, yang pertama adalah kita mau mencari bentuk bakunya. Ya sudah, pakai aja nih kan. A-nya diperoleh dari mana sih? A-nya itu adalah diperoleh dari si vektor ini ya. A-nya vektor itu. B adalah vektor si N yang dikasih tahu, C-nya adalah vektor si N dikasih tahu.
Baru habis itu tinggal dikurangkan dengan rumus ini ya. Oke, berarti dalam hal ini udah dikasih tahu 243 vektornya. Berarti 2 kali X dikurang X1-nya berapa? 5. Tambah 4 kali X dikurang 1. Tambah 3 kali X ditambah 2. X, Y, Z ya. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nanti kalau kalian sederhanakan, kalikan aja ke dalam, kita peroleh 2X tambah 4Y tambah 3Z itu sama dengan 8. Oke. Nah, jadi persamaan bakunya adalah ini. Gitu ya, persamaan bakunya adalah ini. Nah, sementara kita kan disuruh tentukan sudut antara bidang tersebut dengan bidang yang persamaannya adalah ini. Gitu ya. Maka kita akan cari dulu vektor, anggap itu adalah vektor sesuatu M yang tegak lurus gitu ya. Yang tegak lurus atau yang normal gitu ya terhadap bidang kedua. Terhadap bidang kedua. Itu apa itu? Adalah vektor yang dia terhadap bidang kedua. Berarti ini kan ya, ini kan ada 3, min 4, dan 7 ya. Berarti ini kan 3, min 4, dan 7. Oke, itu sebagai si M-nya. Berarti sudut di antaranya adalah M dan N. Berarti cos theta sama dengan tinggal pakai rumus M kali N adalah M dikalikan dengan N. Gitu ya. Nah, M-nya berapa tadi? M-nya adalah 3 dikalikan dengan N-nya 2. Berarti jadinya 6. Oke. Ditambahkan dengan min 16. Gitu ya. Terus ditambah 7 kali 3, 21. Dibagikan dengan panjang si M. Berarti jadinya 9 dikuadratkan. Tambah 16 tambah 49. Dikalikan dengan N. 4 tambah 16 tambah 9. Nah, ini kalau nanti kamu kerjakan, hasilnya kurang lebih adalah 0,2375. Nah, berarti tetanya adalah arcus cos dari 0,2375, pakai kalkulator aja, setara dengan 76,26. Ya, ini pakai kalkulator saja. Nah, yang ini saya serahkan ke teman-teman untuk membuktikannya ya. Tapi ini ada ini yang diberitahu gitu ya. Oke. Berikutnya misalnya ada soal tentu carilah jarak antara bidang-bidang ini gitu ya, jarak antara bidang-bidang ini yang sejajar gitu ya. Maka bidang-bidang ini kan sejajar ya. Berarti vektor si 3, min 4 dan 5 gitu ya. Dia kan tegak lurus pada keduanya ya. Keduanya gitu. Berarti titik 1, 1, 2 dengan mudah kita tahu itu pasti terletak pada bidang pertama kan? Bidang pertama. Masukin aja. Ini kan 3 kali 1 berarti jadi berapa? Kurang 4 kali 1 tambah 5 kali 2. Berarti 3 dikurang 4 tambah 10. Ini berarti jadinya min 1 tambah 10. 9. Persis ya, sama ya? Ya, ini kan X-nya banyak ya sebenarnya, X, Y, Z-nya banyak. Tapi kita bisa aja dengan mudah melihat, oh ini X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 2 gitu ya. Pada bidang pertama. Nah, sekarang tugas kita adalah mau mencari si L-nya. Rumus si L-nya adalah tinggal pakai yang ini. Rumus si L-nya. Oke, berarti L-nya adalah 3 kali dengan 1 dikurang 4 kali 1 tambah 5 kali 2 dikurang 4 gitu ya. Tinggal pakai rumus ini aja. A kali X0 tambah B kali Y0 tambah C kali Z0 dikurang D. Gitu ya. Nah, berarti jadinya 3 kali 1 dikurang 4 kali 1 tambah 5 kali 2 dikurang 4 dibagi dengan diakarkan dengan A kuadrat, B kuadrat,
C kuadrat. Berarti akar dari A kuadratnya adalah 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16 tambah 25. Nah, itu adalah 5 akar 2. Gitu ya, itu jaraknya. Oke. Sampai sini dulu semua hasil kali titik lanjutan yang kemarin. Semoga kalian mengerti dan kalau ada yang ditanya jangan ragu untuk bertanya ya. Terima kasih.